Malang, 17 April 1998. Kisah ini berawal dengan cerita seorang gadis dengan neneknya. Sebenarnya, kisah ini adalah sebuah aib bagi keluarganya. Tapi aib itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Dengan mata yang berkaca-kaca, Desi memulai cerita 6 tahun yang silam. Eyang Martinah sudah bertahun-tahun hidupnya seperti mayat hidup. Tubuhnya yang tak muda lagi hanya bisa melakukan aktivitasnya di tempat tidur. Itu mungkin hal yang wajar bagi lansia seperti Eyang Martinah. Tapi yang membuat bingung adalah ketika Eyang Martinah sering marah-marah dan menangis tanpa sebab. Seperti ada sesuatu penyesalan yang mendalam. Mulutnya tak mau dibuka selain untuk makan. Butuh kesabaran yang ekstra merawat Eyang Martinah. Sebenarnya Eyang Martinah dirawat oleh seorang suster. Suster yang bernama Yanti itu satu-satunya suster yang sabar dan masih bertahan hingga 2 tahun belakangan ini. Karena ternyata Eyang Martinah sudah sering gonta-ganti suster. Itu mungkin sifat pemarah dari Eyang lah yang membuat suster-suster itu berhenti secara sepihak. Tak jarang, Eyang Martinah melemparkan apa saja yang ada di dekatnya pada suster kalau hatinya sedang marah. Rambut putihnya selalu dibiarkan terurai panjang, membuat takut siapa saja orang yang melihatnya. Hanya Mbak Yantilah yang biasa Desi memanggilnya, satu-satunya suster yang dengan telaten merawat Eyang Martinah. Tapi hari itu, Mbak Yanti meminta izin untuk pulang kampung karena bapaknya meninggal. Dengan terpaksa, keluarga pun mencari pengganti sementara suster untuk Eyang Martinah. Suster pun didapatkan. Tapi sayangnya, hanya berjalan 2 minggu. Suster itu mengundurkan diri dengan alasan tak kuat merawat Eyang lagi. Malam itu, dikumpulkan anak dan cucu Eyang Martinah untuk mencarikan solusi. Dengan alasan pekerjaan, tak ada satupun anak-anak dari Eyang Martinah mau mengurusnya termasuk orang tua Desi. Bahkan, Paman Desi menyarankan Eyang Martinah dimasukkan ke panti jompo saja. Tapi solusi itu malah membuat keluarganya cekcok dan adu mulut karena tak setuju. Desi, yang tadinya hanya diam-diam saja, tiba-tiba melontarkan kata-kata, "Biar aku saja yang menjaga Eyang." Naluri seorang cucu itulah yang membuatnya mengambil keputusan. Rasa iba dan kasih sayang meski sejak kecil dia belum pernah ditimang oleh Eyang. Awalnya berjalan dengan baik, bahkan Eyang Martinah mulai bisa menerima kehadiran Desi. Siang itu, seperti biasanya, Desi melakukan kegiatan, mulai dari memandikan, menyuapi hingga menyisir rambut yang begitu panjang itu. Rambut Eyang yang begitu panjang itu selama ini tak ada yang berani menyentuhnya. Jangankan memotong, menyentuh satu helai pun tak ada yang mau. Bukan tanpa alasan. Mereka tak mau mengambil resiko, karena Eyang akan marah dan mengamuk setiap orang lain menyentuh tubuhnya.
Tak terasa, malam pun mulai larut. Hawa dingin mulai menembus tulang-tulangnya. Daisy masih setia duduk di samping eyangnya yang tertidur pulas. Mata Daisy tampak mulai mengantuk, dan tiba-tiba angin sepoi berhembus kencang dari luar jendela. Dan benar saja, jendela kamar ternyata lupa untuk ditutup. Maka tanpa pikir panjang, Daisy pun beranjak dari tempat duduknya. Baru saja dia menutup jendela, Bulan purnama yang indah. kata-kata itu terlontar dari mulut kecilnya. Ternyata malam ini adalah malam bulan purnama. Yang tepatnya, Kamis malam Jumat. Awalnya tak ada keanehan yang muncul, hingga tiba-tiba Daisy mendengar sebuah suara gending Jawa dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas di telinganya. Bulu kuduk Daisy mulai merinding. Dia mulai ketakutan, karena di rumah itu hanya ada dia dan eyangnya. Ketakutan Daisy bertambah mencekam ketika secara tiba-tiba Eyang Martina yang tadinya tertidur pulas tampak beranjak dan duduk di tepi ranjang. Matanya terbuka lebar, lalu menyisir rambut dan menyanggulnya sendiri. Gerakan demi gerakan gemulai layaknya seorang penari. Eyang Martina melakukannya dengan apik yang tak mungkin bisa dilakukan oleh seorang lansia. Daisy yang mengamati setiap gerakan eyangnya dari kejauhan, antara rasa takut dan takjub akan kelincahan eyangnya. Tiba-tiba Eyang Martina berhenti dan tubuhnya lemas kembali, bersama berhentinya suara gending Jawa. Daisy berusaha melupakan kejadian malam itu, meski beribu penasaran berkecamuk di hatinya. Terdengar ayam berkokok. Matahari mulai menampakkan diri. Pagi itu, selesai sarapan, Daisy berniat mengajak berjemur eyangnya, berharap dapat mengurangi rasa bosan eyangnya yang selama ini tak pernah keluar rumah. Kemudian dia mencari kursi roda yang disimpan di dalam gudang, karena lama tak terpakai. Kecoa dan hewan melata mulai menyambutnya ketika membuka gudang. Debu pun berterbangan. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Bau tak sedap karena sudah bertahun-tahun gudang itu tak terjamah oleh manusia. Daisy kemudian mulai mencari-cari kursi roda eyangnya, hingga dia melihat sebuah lukisan yang sudah mulai kusam. Lukisan itu begitu cantik dan ayu, dengan sanggul dan selendang di pinggulnya. Setelah diamati, wanita cantik yang ada di dalam lukisan itu adalah Eyang Martina. Dan setelah lukisan itu dibersihkan, terdapat sebuah nama, Harjo Wijoyo, di sudut bawah lukisan. Tak lain itu adalah nama eyang kakungnya sendiri, yang kata namanya, eyangnya sudah meninggal jauh sebelum Daisy lahir. Daisy kemudian mengambil dan berencana akan memasangnya di ruang tamu. Dia pun kembali mencari kursi roda, karena sedari tadi belum ditemukan. Diulalinya semua tumpukan barang yang ada di gudang. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada sebuah kotak kayu berukir huruf Jawa kuno. Rasa penasaran mulai berkecamuk. Daisy pun kemudian mendekat dan mengambilnya. Kunci kotak tampak mulai berkarat, mungkin karena lama tak disentuh oleh orang. Butuh perjuangan bagi Daisy untuk bisa membukanya, dan perjuangan itu tak sia-sia, karena kotak kayu itu akhirnya bisa dibuka. Mata Daisy pun terbelalak
setelah membuka isi kotak yang ternyata di dalamnya adalah sebuah tusuk konde dan selendang. Banyak bunga-bungaan yang sudah mengering. Desi segera keluar setelah mendapatkan apa yang dicarinya. Tak lupa, kotak kayu dan lukisan itu diambil dan dibawa Desi. Desi berencana akan bertanya kepada Yang Martina ketika ada waktu yang tepat perihal barang temuannya itu. Matahari masih bersinar di luar rumah. Desi pun segera mengajak Yang Martina keluar kamar menuju teras. Tapi baru saja mereka sampai di bibir pintu, Yang Martina menjerit-jerit kesakitan dengan menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghentak-hentakkan kakinya. Pertanda Yang Martina tak mau diajak keluar rumah. Meski tak ada sepatah kata pun, Desi baru menyadari bahwa eyangnya itu tak suka dengan tempat yang terlalu bercahaya. Dan itu terbukti dengan suasana rumahnya yang kurang pencahayaan dan lebih cenderung remang-remang. Aneh dan penuh kemistisan itulah selama ini yang dirasakan oleh Desi. Tapi dia masih bertahan untuk menjaganya. Mengingat bagaimanapun Yang Martina adalah ibu kandung dari mamahnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.